ruku itu pas ini ya. Jadi antara ini kan apa itu? Pinggang, ya, pinggang, pundak dan kepala itu lurus. Jadi kepala tidak nunduknya ini ya, lurus ini. Itu datar. Tidak bengkungnya, tidak tegaknya, tidak datar. Bisa Ibu bayangkan, Bapak bayangkan kedataran punggung kita antara pinggang, pundak dan kepala. Kepala juga tidak nundukkan ini tidak. Kalau nunduknya berarti nengok perut kita ya, yang buncit nih. Ya dapat ini. Mana kan nengok perut adalah anak buncit perutnya oh tidak. Wah, so masih. Nah, tapi melihat tempat kita sujud. Jadi insya Allah akan lurus kepala kita dengan pundak, geger ya, dan pinggang. Itu kesempurnaan ruku. Kalau ibu-ibu nengok mau kenanya, ayolah agak kusam warna putih. Ibu kalau dia Shopee. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Masjid Fisabilillah beserta seluruh pengurus masjid, dan yang kami hormati seluruh jamaah subuh Masjid Fisabilillah yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga pada subuh pagi hari ini kita dapat hadir berjamaah salat subuh dan juga dilanjutkan dengan mengikuti kajian subuh yang rutin dilaksanakan setiap minggu pagi. Salawat dan salam senantiasa mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, arahan-arahan beliau, dan insyaallah mudah-mudahan kelak kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang kami hormati, pada kesempatan pagi subuh ini tanggal 1 Maret 2026, alhamdulillah kita masih berlanjut mengadakan kajian subuh yang akan diisi oleh Ustadz Murtako, kajian rutin kitab tentang At-Targhib wa Tarhib. Mari sama-sama kita dengarkan, kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kepada Ustaz Murtako kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya takdimi Pak Ustaz, Kiai, Imam Masjid Fisabilillah, yang saya hormati Ketua Masjid Fisabilillah beserta pengurusnya, yang saya hormati Bapak Haji, Ibu Haja, dan jamaah Masjid Fisabilillah rahimahullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini, subuh ini, ke 12 Ramadan, kita masih dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga alhamdulillah fisik ini masih kuat untuk melaksanakan ibadah puasa.
Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi bid-dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi itmamil arkanis shalah wa tarhibu min adamihi. At-targhibu fi itmamil arkanis shalah, anjuran untuk menyempurnakan rukun-rukun sholat, wa tarhibu min adamihi, dan ancaman bagi yang melalaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a thumma qala ila sholah fa atamma ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha qalatis sholah hafidhakallahu kama hafadtani summa sa'ida biha ila sama walaha daukun nurun wa futihat laha abwabus samai hatta yantaha biha ilallahi fatushfa'a li sahibiha wa idza lam yutimma ruku'aha fala sujudaha walal qira'ata fiha qalat doyya'akallahu kama doyya'tani summa su'ida biha ila sama wa 'alaiha dulmatun. Ini hadis yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian membaguskan wudunya, summa qoma, kemudian mendirikan atau berdiri, ilas sholati, untuk menjalankan sholat, mendirikan sholat, fa atamma ruku'aha, kemudian menyempurnakan rukuknya, wasujudaha, dan sujudnya, wal qira'ata fiha, dan bacaan di dalamnya. Qalat as-sholat, sholat berkata, hafidhakallah, semoga Allah menjagamu, kama hafidtani, sebagaimana kamu menjagaku, summa su'ida biha, kemudian sholat dinaikkan, ila samai, ke langit, walaha daukun nurun, dan baginya terdapat cahaya yang bersinar, wa futihat laha, dan dibukakan baginya abwabus samai, hatta yuntaha biha, sehingga sampai, atau hatta yuntaha, sehingga sampai, naik sampai, atau ke ujung, biha, berkat sholat, ilallahi, kepada Allah, fatashfa'u, kemudian memberi syafaat, apa sholat, lisahibiha, bagi yang melaksanakan sholat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi barang siapa yang wudunya sempurna, yang sempurna wudu itu sudah diterangkan di pertemuan yang lalu, di minggu sebelum ini ya, tentang wudu. Kemudian setelah dia wudunya sempurna, dia langsung berdiri melaksanakan sholat.
kemudian menyempurnakan rukuknya, ya kan, sujudnya, kemudian bacaannya. Nanti kesempurnaan ruku nanti akan ada pembahasan sedikit di sini. Kalau terkait detail pembahasan nanti ada di kitab Safinatun Najah yang dibahas oleh Ustaz Novi. Ini ada sedikit nanti dibahas. Jadi rukuknya ya disempurnakan. Jadi kalau ruku itu pasca ini ya. Jadi antara ini kan apa itu? Pinggang, pundak dan kepala itu lurus. Jadi kepala tidak nunduknya ini ya, lurus ini. Itu datar. Tidak bengkungnya, tidak tegaknya, tidak datar. Bisa Ibu bayangkan, Bapak Ibu bayangkan kedataran punggung kita antara pinggang, pundak dan kepala. Kepala juga tidak nundukkan ini tidak. Kalau nunduknya berarti nengok perut kita ya, yang buncit ini. Ya dapat ini. Mana kan nengok perut adalah alangkah buncit perutnya. Oh tidak. Wah, so masih. Nah, tapi melihat tempat kita sujud, jadi insya Allah akan lurus kepala kita dengan pundak, geger ya, dan pinggang. Itu kesempurnaan ruku. Tapi kalau dia bengkuknya nanti nengok perut kita. Kalau ibu-ibu nengok mukenanya, ayolah agak kusam warna putih. Ibu kalau dia Shopee. Nah, jadi karena Shopee Pay. Selanjutnya sempurnakan sujudnya, ya sujudnya sempurnakan. Nanti akan dibahas di sini ada hadis yang bahas nanti kita lewati dulu. Wal qira'ata fiha dan bacaan di dalam sholat. Jadi bacaannya disempurnakan, dibenarkan. Baik tajwidnya, ya kan. Tumak nina itu dalam selang waktu bacaan subhanallah. Subhanallah berarti sekitar sedetik, 2 detik itu tumak nina, berarti sejak sedetik. Jadi kalau sholat tarawih yang cepat itu, kan ada yang cepat tuh kan, kalau yang Allah bukan berarti kita tidak membenarkan ya, mungkin ada dia mungkin bacanya senapas, tidak senapas. Asal bacanya benar, tajwidnya benar, sesuai keyakinannya ya maka benar. Yang tidak benar itu ketika bacanya ngawur. Nah daripada lambat tidak benar, kan ada lambat tapi tidak pas tajwidnya, misalkan. Itu juga salah juga. Tapi kesempurnaan bacaan di sini ya tajwidnya, napasnya ya kan. Kalau sekira seayat tidak sampai satu napas ayat, maka dibuat dua napas ya. Kalau ketemu ayat yang panjang. Kalau yang pendek-pendek ya cukup qul huwallahu ahad. Qul kan bisa senapas juga kan. Qul huwallahu ahadulillahus shamadul lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Asal benar tidak apa-apa. Tapi ketika tidak benar tapi harus disetor dulu kepada guru ya. Disetor dulu artinya ngaji dulu. Jangan asal nengok YouTube bae ngajinya tapi harus setoran. Karena yang namanya ngaji itu ada gurunya. Ya kan? Dalam hadis arba'in kan hadis kedua itu kan ada riwayat malaikat Jibril tiba-tiba datang di hadapan Rasul. Kemudian dia mendempetkan betisnya. Ya kan? Berarti berhadapan. Artinya itu adalah falsafah atau anjuran bahwa ngaji itu berhadapan, menghadap guru. Setoran lah bahasanya itu. Maka kalau mondok dulu ya pasti di dunia pesantren itu setoran hafalan. Kalau tidak setoran sembunyiin yang sok. Menapal setoran itu sembunyiin. Helek tegak sembunyiin. tidak. Karena itu ketika nakal dulu Bapak Ibu ya. Waktu masih zaman-zaman SMP, SMA itu kan masih
Zamannya kadang-kadang ngelak-ngelak, kalau udah hafal ngelak. Karena mendak hafal malu, tegak kan, doa sembunyi dulu nih. Nah, ini dulu. Untung udah anak-anak kan, nanti milu-milu dia. Ini bukan omongan itu. Itu ya. Jadi tentang bacaan tadi, maka harus kalau itu kita harus setoran dengan guru ya. Mudah-mudahan saya yakin Bapak Ibu yang hadir dengan usia yang sudah matang ya, saya yakin masa kecilnya sudah belajar. Maka ketika kita mudik, kalau lagi mudik Bapak Ibu ya, dikunjungi juga guru yang pertama kali ngajari kita alif lam mim ya, alif ba ta sa jim ha kha. Karena dengan beliau-beliau itulah kita bisa ngaji. Dan dengan berkunjung maka sambung manfaat ilmu akan semakin semakin kental. Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi sempurnakan bacaannya. Kemudian sholat tadi berkata, sholat itu berdoa, ya. Hafidzakallahu kama hafidani, berkata atau berdoa, semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu menjagaku. Artinya menjaga itu yang menjaga rukuknya, menjaga kesempurnaan gerakan dalam sholat. Kalau dalam hadis ini disebutkan rukuk, sujud, dan qiraah bacaannya, ya kan? Yang disebutkan. Sementara untuk terkait rukun sholat, nanti dalam kitab Safinatun Najah itu akan dijelaskan juga. Nah, nanti jadi harus berkolaborasi. Di pelajaran Ustadz Nopi itu akan menjabarkan tentang rukun sholat secara detail. Tapi dalam hadis ini disebutkan rukuk, sujud, dan bacaan. Jadi disebutkan. Summa so'ida biha ila sama. Kemudian sholat tadi naik ke langit, ya. Walaha dau'un nurun. Dan baginya, bagi sholat, gitu ya, sholat tadi, itu terdapat cahaya yang bersinar, ya, cahaya yang bersinar. Kemudian futihat laha abwabus sama, ya. Baginya itu dibukakan pintu-pintu langit hatta yuntaha sehingga sampai ilallahi kepada Allah fatasfa'u li sahibiha. Kemudian sholat tadi memberi pertolongan, memberi syafaat li sahibiha bagi siapa saja yang melaksanakan dengan sempurna. Sempurna tersebut diawali dari wudhu, ya kan? Wudhu baik niatnya, caranya, ya kan? Terus sholatnya, ya. Pas sholatnya maka sholat tadi berdoa. Ya Allah, jagalah orang yang telah menjagaku. Seperti itu. Nah, ini kebalikannya ya, setelahnya kebalikannya. Wa idza lam yutimma ruku'aha, dan apabila tidak menyempurnakan rukuknya, ya kan? Wala sujudaha, dan juga tidak menyempurnakan sujudnya, walal qiraataha, dan tidak menyempurnakan bacaannya, ya kan? Maka ketika anak-anak kita sholat, kita cek juga, kita tengok. Kalau sholat bacaannya agak cepat, 3 paling enggak ya 3 menit lah ya, atau 4 menit lah. Kalau anak kita sholat semenit selesai, sini dulu, setoran dulu bacaannya, bacaan sholat setoran dulu. Nah, berarti singkat-singkat. Apalagi kadang-kadang terburu-buru kan. Itu biasanya kalau terburu-buru bacaan cepet-cepet dan sempurna itu pas dewean, ya kan? Kalau dewean kan biasa lah, dewean kan datang nengok, nah, castus. Tidak tahu bacanya mana. Mana ada uang, dia nengok nih. Ada yang sini, pelan-pelan dulu. Ada yang nengok kan, masuk uang, ada nengok. Nah, itu kadang-kadang pas uang itulah, kadang-kadang kita teledor, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat, ya, kemudian sholat tadi berkata, berdoa. Doyya'aka Allahu. Semoga Allah menyia-nyiakanmu. Ini doanya sholat ketika sholatnya tidak sempurna atau sholatnya main-main.
Mudah-mudahan Allah menyia-nyiakanmu kama doya tani sebagaimana kamu menyia-nyiakanku. Ini sholat yang berkata nih ya. Jadi sholat itu bisa berdoa ternyata kan. Summa so'ida biha, kemudian sholat tadi dinaikkan ilas samai ke langit, wa alaiha, dan mengiringinya ya kan, wa alaiha itu dulmatun, terdapat kegelapan. Beda dengan yang sholat sempurna tadi kan. Kalau sholat sempurna yang ngiring cahaya yang bersinar. Kalau yang sholatnya main-main itu yang ngiring apa? Kegelapan. Fa'uhliqat dunaha, kemudian dikunci di hadapannya apa? Abwaabus samai, pintu-pintu langit. Kunci pintu langit. Ya. Sumatul lafu. Kemudian sholat tadi dilipat, ya, jangan dilipat atau di ini kama yullafu saubu al-khalaqu, sebagaimana lipatan baju yang buruk, gombal. Kalau bahasa Jawa tuh baju yang ladang dipakai itu gombal. Kalau bahasa kita lap, pecah. Nah, ya pecah ya, kalau bahasa kita pecah. Nah, bayangkan lipatan pecahnya mana? Asak ini kan diputer-puter ya kan? Kemudian setelah diputer-puter itu fadriba biha, fayat rubu biha wajhu biha. Kemudian dipukullah ya salat yang sudah dilipat seperti itu dipukulkan ya, apa wajhu sahibaha, memukul wajah yang melaksanakan sholat. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita berusaha sholat kita sempurna, berusaha sempurna, karena sejatinya sempurna adalah milik Allah. Beda dengan musirawas periode kemarin kan, musirawas sempurna. Ya Pak Heri, ini bagian tim ya. Inilah mantap, tidak bergerak. Baju lari ke sini. Ya. Hadis ini terdapat di dalam apa itu? Di dalam Sahih Bukhari ya, Sahih Muslim ada ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sujudu ala jabhati wal kaffaini wal rukbataini wal qadamaini malam yumkin syai'an minhu minal ardi raqahullahu bin nari. As-sujudu, adapun sujud ya, itu alal jabhati. Sujud itu alal jabhati, batuk apa kening ya, dahi. Wal kaffaini, dan kedua telapak tangan ya. Wal kaffaini, kedua telapak tangan. Waruk bataini, kedua betis. Wal qadamaini, dan kedua telapak kaki. Malam yumkin, apabila tidak tidak mungkin, tidak sempurna syai'an minhu dari minal ardi, dari bumi. Artinya apabila itu tidak menyentuh tempat sujud ya, ahraqahullahu, maka Allah ya membakar binari, dengan api neraka. Ini sujud ya. Ini nak hati-hati kadang-kadang kan. Sujud itu Bu ya, kalau dalam hadis ini keterangannya, kening kita nyentuh tempat sujud ya kan. Jadi kalau ini kepala misalnya Pak ya, ini kan kening Pak ya. Tep pasti Pak ya. Tep. Tidak begini kan. Kalau begini rambut. Tidak mudah kecil sholat. Ya Pak ya. Kalau misalkan rambut ini kan dia Pak ini. Nah. Tahu kan itu kan. Nengok apa? Nengok betis. Kata ini nempel lah.
Hah? Atau nengok ke belakang ini kan, masa ke belakang? Nah, itu tidak boleh. Ini saya ini berarti kan? Ini ya, itu adalah kalau yang ke belakang itu sholatnya budak kecil, itu kecil dulu, sekolah belakang gitu, yang galak ini kan main-main. Iya, kecil dulu nakal. Kemudian kafa ini, nah ini tetap seperti ini, ya, tetap ya. Kemudian betisnya, ini pasti nyentuh kan. Nah, kemudian telapak kaki. Kalau telapak kaki galonnya kan tidak mungkin, maka jarinya, set, ya kan. Ini kan misalkan jari kaki ya, jempol. Nah, ini kan. Jangan main ini, Pak. Kalau main ini berarti telapak kakinya ngadap ke belakang, tidak ngadap kiblat. Maka jempol jadi ditekuk seperti ini. Bapak sujud. Ya, jangan seperti ini. Kalau seperti ini itu keterangannya tidak ngadap kiblat. Maka sujud yang sempurna, telapak kakinya itu juga jempolnya, jempol, jari-jari kakinya itu. Karena yang namanya telapak itu kan telapak tangan, Bu ya, Pak, seperti diterangkan oleh Ustaz Novi di sebelumnya di itu kan tertutup ini. Nah, yang tertutup ini, yang tak tertengok ini namanya telapak. Cek pulau kaki, aja ini kan telapak. Maka kita itu ini ke sini. Nah, itu ya. Ini kan telapak nih. Nah, ini ditekan. Itu dimain. Kalau dipraktekkan nanti. Ya Bu ya, Bapak Ibu, ditekuk main ini. Jangan seperti ini. Ya kalau seperti itu berarti tidak sempurna. Apa ancaman dalam hadis ini? Kalau tidak seperti itu, akhraqahullahu binnar, diobong, dibakar ya dari api neraka. Itu ancamannya. Jadi perlu untuk kesempurnaan terkait tata cara sujud yang sempurna. Nanti Ustaz Novi dalam kitab Safinatun Najah akan menerangkannya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu dua hadis dalam keterangan apa itu anjuran menyempurnakan sholat dan ancaman ketika tidak menyempurnakan. Ini dalam sholat, dalam sujud baik ketika tidak sempurna. Nah, dalam keterangan lain mungkin terkait rukun sholat itu apa saja nanti akan dibahas dalam kitab Safinatun Najah. Lain akan ada juga Pak Novit lah. Karena kalau membahas rukun sholat memang harus lihat kitabnya. Kalau lihat kitab takutnya salah keterangan. At-tarhibu min mururi baina yadayil musalla. Larangan lewat di hadapan antara sholat ya, antara orang sholat dan penghalangnya. Ini kadang-kadang kan ada yang orang sholat kita lari di depannya, atau ancamannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturhu minan nasi fa arada ahadun ayyah tazabaina yadayhi fal yadfa fi nahrihi fa in aba fal yuqatilhu fa inama huwa syaiton. Idza shalla ahadukum, apabila seseorang di antara kalian melaksanakan sholat, ila syai'in, ke sesuatu, menghadap sesuatu ya, yasturhu, yang menghalangi minan nasi, lewatnya manusia. Contoh di menghadap dinding kan, antara dinding itu ada selah kan. Ketika kan menghadap dinding itu menghalangi orang sholat di depan kita. Fa'aroda ahadu ayah tazabain ayatihi, maka ketika ada seseorang hendak lewat di antara kita dan penghalang, ya, dan penghalang, falyadda finahrihi, maka cegatlah pada lehernya. Nah, ini ya, ngalangi. Bahasanya kita sholat, kalau wong itu masih nak lewat, ya,
Fa in aba, maka apabila orang tadi menolak, tetap nak lewat, ya, fal yuqatilhu, maka perangilah, ya, maka perangilah, kepuklah, ya, tendang, terajak, perangilah. Fa inna ma huwa syaitonun, karena orang tersebut adalah syaitan. Nah, tegas hadisnya Bu ya, Pak Bu ya, tegas hadisnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Misalkan kita sholat di sini Bu ya, sini luas, dia masih lewat dari situ deh, tinju ya, itu ya dihadang. Kalau dia misalnya lewat, pak, lewat itu kan. Tapi 3 gerakan kan, nih kan, 1 kan, orang diam. Satu gerakan, tidak batal. Kalau dia masih nak lewat. Tapi kalau orang nak lewat itu berarti pada orang gila, tidak mungkin kan lalu dipahami sih lewat. Kalau mungkin kecuali seteman sejati mungkin karena beragam tadi. Maka ketika kita sholat di katakanlah dindingnya jauh, otomatis depannya lalu lalang kan, maka dikasih pembatas. Ya, pembatasnya apa? Misalkan HP katakanlah. Nah, pembatas. Gua nak lalu lalang depan HP ini tidak masalah, karena ada pembatas ini. Nah, ketika dia lewat sini baru tahan. Kita lagi sholat, tidak tegak baik, misalnya kan. Tuh, atau sajadah. Ujung sajadahnya adalah pembatas. Maka ketika mau lewat depan itu tidak masalah, ya, karena pembatas yang bermaksud itu lewat sajadah gitu dia. Aman tidak kurang ajar. Seluruh lepas ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu fil adhani wal hikayati wallahu ta'ala alam. Demikian Bapak Ibu hadirin, bahwa judul yang pertama adalah tentang anjuran menyempurnakan sholat, kemudian larangan lewat depan orang yang sholat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kajian subuh pada hari ini tentang anjuran menggunakan sholat dan juga anjuran menyempurnakan sholat dan juga hal-hal yang sanksi yang perlu kita dapatkan ketika kita melanggar itu semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, barangkali dari Bapak Ibu jamaah ada hal-hal yang ingin disampaikan dari Bapak-Bapak atau dari Ibu-Ibu, kami persilakan. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi masalah takdir apakah seperti atau kan macam-macam ini kan ada sini ada yang sebentar ini ada ingat ya membuat sempurna sholat kan ya. Nah, terus sujud kenapa itu harus itu lantai Tes. Baik, langsung ya. Baik Bapak Fendi, terkait sujud, apakah ini maksud seluruh tangan ini kan, apakah mak ini atau mak ini atau mak ini? Kalau dalam hadis ini keterangannya kan telapak tangan benteng. Kalau seperti ini kan cewek kan, kalau cowok kan ini tetap ya. Jatah ini kalau cowok tetap ini diangkat sikunya, ya kan? Kalau cewek yo agak menghadang ini kan,
tidak maini sama cewek. Itu satu. Kemudian terkait apakah hidung menyentuh tempat sujud, ketika kening menyentuh tempat sujud, maka secara otomatis hidung pun menyentuh tempat sujud. Kalau kening tidak menyentuh tempat sujud, itulah yang saya catatkan tadi, dia nengok ke belakang berarti kan. Rambutnya baik. Nah, itu kan orang kan nyentuh kan. Nah, kalau ini pasti menyentuh ini. Kemudian terkait takbiratul ihram, takbir yang pertama kalau itu seperti ini, ngangkat, pegang ini kan, Allahu Akbar. Kalau cewek tidak terlalu ini kan, agak menahan dikit. Ya, karena ada yang ditahan, ada yang di ini. Itu Pak Pendi. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Mungkin dari Ibu-Ibu. Oh itu ada Ibu. Silakan Bu. Oh, dari Ibu dulu Pak. Silakan Ibu. Ya silakan. Waalaikumsalam. Oh itu tidak masalah Bu. Yang penting tidak begini. Ayo saya ini. Karena pada sejatinya, karena ibu kan menutup aurat tadi kan. Tidak apa-apa Bu. Tidak masalah itu. Terima kasih. Ya tidak masalah. Karena alat. Tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa Bu. Jangan baca ini. Aja minta ya Allah. Ini kan minta ada menlongsor. Baik. Kembali lagi ke Pak Pendi. Silakan. Oh ini tahiyat. Awal. Oh ini jari ya. Kalau itu banyak versinya Pak ya. Kalau versi saya ketika saya ngaji, keterangan versi saya ya. Karena ini sejati jari itu kan nadinya ya sampai ke hati sini kan. Artinya mengingatkan hati ketika dia seperti ini itu adalah pas asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Langsung ke hati. Jadi itu untuk meyakinkan hati kita. Mungkin pas baca syahadat hati kita mungkin lagi kelain kan, masih berpikir apa udah. Borang belum selesai. Borang akreditasi. Siapa tahu ada tugas borang apa? Asyhadu alla illallah langsung Allah. Itu Mas Pak. Artinya biar ini ke hati itu bersatu. Ya. Kalau yang berputar-putar itu teknis. Nah, kalau teknis nanti di Safinatun Najah. Mungkin itu Pak Fendi. Bapak Ibu masih ada? Silakan. Oh, siap. Jangan, keluar aku balik. Tengok dulu nama tanya. Kita bisa jawab, kita jawab. Manda PR. Ya pas ayat mana? Pas ayat mana? Oh, bukan kami laku.
Nah, ini sudah kaitannya dengan akidah, Asmaul Husna. Ya banyak ya, seperti dalam surat Inna nazzalnal Qur'ana wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya, kan, kata-kata kami. Ini yang perlu perlu dibatasi pemahaman tentang kami. Kalau kami ketika berkata kita itu banyak, Pak. Tapi ketika kami Allah yang dalam surat Al-Quran tetap tunggal. Ya, tetap tunggal, Allah SWT tetap satu. Kami di situ adalah Allah Esa. Ini ada Syekhul Kalam, kan? Syekhul Kalam itu terlihat apa? Sudah terlihat susunan kalimatnya. Jadi inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami membukakan. Kan kami galau kan? Nah, maka pemikiran atau itulah pentingnya pemahaman kita tidak hanya sebatas tekstual. Ya, jadi kami di situ tetap Allah itu Esa, kami saya, ya bukan kami tapi saya, gitu kan. Walaupun secara kalimat kita manusia ada kami atau saya, ya kan. Ada nahnu, ana dan nahnu. Kalau nahnu kan saya dan orang banyak, gitu kan. Tapi ketika ini yang berfirman Allah, ya kan, firman Allah dalam Quran tetap maknanya adalah tunggal. Jangan kita berpikir kami itu Allah itu banyak. Nah, ini kan pemikiran liar bahasa Buyung. Jadi tetap kita berpedoman terkait ketauhidan ya, keesaan Allah. Jadi tetap kami itu adalah tunggal. Itu Pak. Ya paham aku pertanyaan kamu itu. Kok Allah itu banyak kalau kami itu kan? Berarti aku ya kami kapan penempatan isi Al-Quran itu bisa kami dan aku apa masyarakat itu misalnya kami itu melalui mereka bertanya berarti beserta gitu. Tidak, tetap sama Pak. Jadi tidak ada istilah penempatan. Karena firman Allah itu kan wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Jadi tidak ada yang langsung ke Nabi Muhammad kecuali wahyu sholat. Wahyu perintah sholat, iya kan? Nabi Muhammad ditarik ke pucuk. Ya, dari Masjidil Haram ke Aqsa dinaikkan ke Sidratul Muntaha, terus sampai ke Sidratul Muntaha ketemu dengan Allah kan. Nah itu ketemu pun tidak berwujud cak mana. Nabi Muhammad itu belum tahu wujud cak mana. Nah, dia ceritakan wahyu sholat, perintah sholat tadi. Nah, terkait wa ma khalaqtul jinna, berarti banyak apal ayat koyong dulu kan? Iya. La wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah. Itu jadi tetap sama, nanti tafsirnya itu untuk lebih pahamnya ya ilmu tauhid Pak. Nanti kita belajar ilmu tauhid. Itu di Asmaul Husna termasuk ilmu tauhidnya. Ya nanti bingung kita belajar bareng. Mungkin lain kitab. Kalau kitab Khoridatul Bahiyah mungkin kan. Nah, ketika bingung tersebut Pak, berarti pemikirannya bagus. Ya, pemikiran bagus artinya keinginan untuk mencari kepada yang hak itu bagus. Apalagi yang kan ahli torekoh kan, otomatis punya mursyid, ya kan? Nah, dia pasti paham dengan torekoh itu akan mengetahui keesaan Allah lebih mendalam. Jadi tidak terpengaruh dengan inna fatahna yang katakan kami kan, kemudian wa ma khalaqtu ya. Ketika yang berfirman itu Allah SWT, ayat-ayat Allah, ketika dia mengatakan inna sesungguhnya kami, itu tertunggal Allah. Jangan sampai kita berpikir mempercayai Allah itu banyak, bahaya, beda. Nah ini perlu diluruskan, bahaya. Kalau sebatas bertanya tidak apa-apa Pak ya. Tapi ketika berpahaman Allah itu banyak,
ngengkel seperti itu dengan kalimat yang pemahaman Bapak, itu yang bahaya. Nah, tidak akan pemahaman tetap inna anzalnahu fi lailatul qadar kan. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Tetap sesungguhnya kami. Nah, kami di sini jangan diartikan kami manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala itu tunggal. Ya, kami itu adalah tunggal. Hanya Allah itu kalau dalam ini mungkin Allah itu mengajarkan kita untuk kalau berkata kan kalau ngomong Pak ya dengan banyak aku kak paham. Nah, kalau kami ini orang biasa antara saya dan kami kan ada tata keramanya kan, ya kan, antara saya dan kami atau kita. Kalau kami lain Pak. Kalau saya itu agak keananiaan ya gitu Pak. Jadi artinya itu mengajarkan manusia kita ketika berpikir berpola tetap dengan dengan kata-kata yang sifatnya andap asor tadi atau berakhlak. Kalau belum paham kita ngobrol lagi Pak. Terima kasih. Berarti banyak hafal ayat Pak diam-diam. Baik, Ustaz, boleh satu lagi kan? Oh silakan. Nah, ini lain. Pak dosen. Oh ya Pak, silakan Pak. Ustaz, ini dengan berkaitan dengan penghalang tadi Ustaz. Penghalang tadi. Ini misalkan Ustaz, ada yang jamaah yang ada di sholat depan, kemudian batal salatnya. Setelah batal salatnya mau mundur, mengambil wudhu, sementara di belakang itu banyak jamaah. Itu lewatnya bagaimana Ustaz biar tidak mengalami salat jamaah yang lain. Terima kasih Ustaz. Ini problem juga nih. Problem. Baik, ketika sholat berjamaah, dia barisan depan. Nahan kentut. Nah. Nah, bagaimana? Kalau posisi rapetnya nak mundur udah baca, biasanya kan ada selah tuh kan. Enak kita kalau ngambil bagusnya, ya kita diam duduk kayak gitu, duduk. Untuk antisipasi duduk. Karena rapat kan tidak mungkin kita geser. Atau kalau depannya di pengimaman itu bisa langsung lewat memang. Kalau di masjid itu kan di masjid di kebanyakan kita baru akan dibuat ya ada pintu. Itu tuh mengantisipasi ketika imam batal atau barisan depan yang batal. Kalau barisan tengah terapit, ya dianjurkan untuk tetap diam di tempat dengan langsung duduk baik. Langsung duduk baik Pak. Ketika dia mundur karena apalagi sholat Jumat kan rapatnya kan. Ya nak lewat darurat kan. Tapi kalau darurat tidak apa-apa sih daruratnya. Kalau BB Kaulin darurat kan, ya guyur lewat ya Bu. Karena darurat tadi. Beda dengan kesengajaan. Itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ustaz atas materi atas kajian yang disampaikan pada pagi hari ini. Cukup ya Bapak Ibu? Baik Bapak. Terakhir. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebabnya sakit ya? Iya. Itu saya atau orang lain? Oh ibu saya. Karena ibunya tidak kedengar. Saya dengarnya saya loh, masih muda kalau 94 tahun. Mungkin kelahiran 94. Ya. Oh ibu saya, oh ya. Baik. Karena mungkin kalau posisi kalau bidaruroh tidak masalah, tapi kalau tidak darurat
ya diusahakan untuk, karena jamak itu kan untuk dalam perjalanan, itu kan tidak dalam perjalanan, tetap diusahakan tidak jamak, ya diusahakan untuk tidak jamak, walaupun kecuali menyentuh bahan itu langsung meter katakanlah kan, terus apa itu melakukannya itu agak kerepotan, nah, susah, kerepotan mungkin karena dia pakai pampers ya. Kalau darurat tidak apa-apa Bu, tapi diusahakan untuk tetap tidak dijamak ya. Tapi jamak Bu ya, jangan kosor Bu ya. Kalau kita kan jalan jamak lah kosor dulu kan. Kalau jamak baik ya tidak apa-apa kan. Emang ada darurat tadi karena sudah sepuh dan memang sudah merepotkan orang, bahasanya kan sudah merepoti orang, ya tidak apa-apa Bu. Jawabannya tidak apa-apa karena posisi sudah sepuh, sudah merepotkan orang, dan tanggung jawab anak tetap harus merawat. Ya, terima kasih. Cukup ya, kita sambil dulu. Habis. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk kajian subuh pada hari ini. Dari kajian subuh yang kita dengarkan pada hari ini dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, anjuran untuk menyempurnakan sholat, mulai dari gerakannya, dari rukunya, dari sujudnya hingga bacaannya, yang semuanya kita lakukan secara tumanina. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita melaksanakan sholat, menjaga sholat, melaksanakannya secara sempurna, maka sholat akan berdoa kepada kita. Doanya, semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu menjagaku. Begitu juga ketika kita melalaikan sholat, maka sholat juga akan berdoa kepada Allah. Semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu menyia-nyiakanku. Dan kemudian yang berikutnya, sholat itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Ya, ketika sholat kita sempurna, nah itu maka sholat akan memberikan syafaat, di mana rangkaian kesempurnaan sholat itu diawali dari wudhu yang sempurna. Bapak Ibu jamaah kajian subuh, mari kita evaluasi ibadah kita masing-masing, mulai dari wudhu sholat kita, apakah sudah sempurna sesuai dengan tuntutan syariat, dari wudhunya, gerakan wudhunya, sholatnya, dari rukuknya tadi, dari sujudnya, dan juga baca-bacaannya. Mari kita berevaluasi dan kita perbaiki, mudah-mudahan kualitas ibadah kita semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, demikian kajian subuh pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syahiri, alhamdulillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.